Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat diberi nikmat dan sehat walaupun kita tidak diperkenankan bertemu secara langsung. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Thoriqul Huda selaku dosen pengampu Praktikum Kimia Analisis yang memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk melaksanakan seminar hasil praktikum dengan judul Penentuan asam benzoat dan monosodium siklamat pada makanan atau minuman. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Putri Rahayu Salsabila dengan NIM 19231034, 2. Alifa Rahma Sakinah dengan NIM 19231035, 3. Betty Sulistiawati dengan NIM 19231036, dan yang terakhir Hindun Kusumi Fatimah dengan NIM 19231037. Dengan outline 1. Prinsip pengujian, 2. Tujuan, 3. Alat dan bahan, 4. Prosedur kerja, 5. Data pengamatan, 6. Analis data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Prinsip pengujian. Prinsip pengujian dari percobaan ini adalah dengan menggunakan metode nitrimetri. Adapun tujuannya yaitu menentukan asam benzoat dan monosodium siklamat pada makanan atau minuman dengan titrasi alkalimetri dan nitrimetri. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu 1. Neraca analitik, 2. Labu ukur, 3. Kertas lakmus, 4. Kertas saring, 5. Corong pisah, 6. Batang pengaduk, 7. Krus porselin, 8. Desikator, 9. Erlenmeyer, 10. Pipet volume 10 dan 25 mili, 11. Pemanas listrik, 12. Stopwatch, 13. Gelas ukur, 14. Buret 50 mili dan 15 pipet tetes. Adapun bahan yang digunakan yaitu 1. Contoh makanan atau minuman, 2. Asam klorida, 3. Natrium karbonat, 4. Asam oksalat, 5. Kalium hidroksida, 6. Alkohol 96%, 7. Barium klorida, 8. Natrium nitrit, 9. Indikator kanji iodida, 10. Kalium bromida, dan 11. Asam sulfanilat. Prosedur kerja. Yang pertama, standarisasi larutan HCl 0,5N 250 mg dilarutkan dengan 25 ml H2O, dititrasi dengan HCl 0,5N dan indikator methyl orange menjadi normalitas HCl. Yang kedua, standarisasi KOH 126 mg H2C2O4 ditambahkan 25 ml H2O dan indikator PP, dititrasi dengan KOH menjadi normalitas KOH. Yang ketiga, penentuan asam benzoat 1 gram per contoh ditambah 25 ml KOH dididihkan dititrasi dengan HCl 0,5N menjadi kadar asam benzoat. Data pengamatan. Yang pertama, standarisasi larutan HCl 0,5N, keterangan massa natrium karbonat anhidrat pengulangan 1 250,1 mg, pengulangan 2 250,3 mg. Volume titrasinya pengulangan 1 10,9 mili, pengulangan 2 10,93 mili. Yang kedua, standarisasi larutan standar KOH 0,5N, keterangan massa asam oksalat dihidrat pengulangan 1 125,9 mg, pengulangan 2 126,1 mg. Volume titrasinya pengulangan 1 3,97 mili, pengulangan 2 4,03 mili. Yang ketiga, penentuan kadar asam benzoat, keterangan massa contoh, penimbangan 100,1 mg, volume titrasi 99,9 mg. Volume titrasinya penimbangan 1,19 mili, volume titrasi 1,15 mili. Analisis data. Yang pertama, standarisasi HCl 0,5N. Reaksinya, Na2CO3 aquos ditambah HCl aquos menjadi 2NaCl aquos ditambah H2O ditambah CO2. Grek Na2CO3 setara dengan grek HCl. Massa natrium karbonat yang pertama sebesar 290,1 mg. Sedangkan massa natrium karbonat yang kedua sebesar 290,3 mg. Diperoleh rata-rata sebesar 290,02 mg. Volume titrasi yang pertama sebesar 10,95 mili. Volume titrasi yang kedua sebesar 10,93 mili. Rata-ratanya sebesar 10,94 mili. NaCl sama dengan massa Na2CO3 dibagi bobot ekuivalen Na2CO3 dikali volume HCl sama dengan
290,2 mg dibagi 52,98 mg per miligrek dikali 10,94 mili. Diperoleh hasil sebesar 0,5006 mg per mili. Yang kedua ada standarisasi KOH 0,5 N. Reaksinya H2C2O4 aquos ditambah 2 KOH menjadi K2C2O4 ditambah H2O. Grek H2C2O4 setara dengan grek KOH. Massa asam oksalat yang pertama sebesar 125,9 mg. Massa asam oksalat yang kedua sebesar 126,1 mg. Diperoleh rata-rata sebesar 126 mg. Lalu, volume titrasi yang pertama sebesar 3,97 mili. Volume titrasi yang kedua sebesar 4,03 mili. Diperoleh rata-rata sebesar 4 mili. MKOH yaitu sama dengan massa H2C2O4 dibagi BE H2C2O4 dikali volume KOH sama dengan 126 mg dibagi 62,98 mg per miligrek dikali 4 mili. Diperoleh hasil sebesar 0,5001 mg per mili. Yang terakhir ada kadar asam benzoat. Massa contoh yang pertama sebesar 100,1 mg. Massa contoh yang kedua sebesar 99,9 mg. Rata-rata sebesar 100 mg. Volume yang pertama sebesar 1,19 mili. Volume yang kedua sebesar 1,15 mili. Rata-ratanya diperoleh sebesar 1,17 mili. Rumus kandungan asam benzoat yaitu volume KOH dikali NKOH dikurangi volume HCl dikali NHCl dikali 1000 gram per kilogram dikali BE asam benzoat dibagi massa contoh. Replikasi yang pertama dimasukkan dengan rumus yang seperti tadi, yaitu diperoleh sebesar 1452,0581 mg per kilogram. Untuk replikasi yang kedua, dimasukkan rumus seperti tadi, yaitu dengan hasil sebesar 1457,5877 mg per kilogram. Menghitung persen RPD sama dengan 1452,0581 dikurangi 1457,5877 per 1452,0581 ditambah 1457,5877 dibagi 2 dikali 100%. Diperoleh hasil sebesar 0,37%. Dari pemaparan tersebut, dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari praktikum kering ini, dapat disimpulkan pada replikasi 1 dalam penentuan kadar asam benzoat terhadap makanan atau minuman didapatkan hasil kandungannya sebesar 1452,0581 mg per kilogram dan pada replikasi yang kedua didapatkan hasil sebesar 1457,5877 mg per kilogram dengan hasil persen RPD yang didapatkan sebanyak 0,37%. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.